Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Pertanyaan yang selalu saya sampaikan dan saya lontarkan dengan harapan Bapak Ibu benar-benar sehat. Kalau misalnya ada yang masih sakit, ada yang sedang sakit, kiranya boleh memberikan evaluasi kepada diri sendiri. Tadi pagi makan apa? Tadi malam sudah tidur nyenyak atau belum? Kemarin makan apa saja? Sudah istirahat atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini adalah hal yang setiap hari yang harus kita kerjakan ya. Karena sebenarnya dari keseharian kehidupan kita membuat kita itu menjadi fit, seimbang atau tidak. Nah, kali ini saya diberikan judul cara menurunkan trigliserida dalam darah dengan produk sinergi. Namun sebelumnya kita akan coba melihat sebenarnya apa sih trigliserid itu? Dan kita sering, oh trigliseridnya berapa? Kemarin 2 minggu berturut-turut kita sudah membahas tentang kolesterol. Nah, nanti kita akan melihat dan membedakan sebenarnya apa perbedaan trigliserid dan kolesterol. Slide. Halo. Teman-teman, boleh digeser slide berikutnya? Iya, terima kasih. Nah, trigliserid itu adalah salah satu komponen lemak. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kolesterol. Kolesterol itu ada HDL, ada LDL, ada VLDL. Nah, kolesterol ini baik ya Bapak Ibu ya. Kita sepakati dulu ya, kalau kolesterol itu baik dan sangat baik. Dia akan berubah sifat kalau kita sendiri yang mengubahnya dari banyak sekali faktor, dari banyak sekali hal. Kita kemarin 2 minggu berturut-turut sudah belajar bagaimana peran kolesterol di dalam kehidupan kita. Betapa dia menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem saraf, dalam sistem endokrin, di dalam sistem kardiovaskuler, dan pencerna dan seluruh sistem. Karena bagaimanapun kolesterol itu ada di setiap sel, karena dia adalah penyusun sel. Nah, trigliserid itu adalah salah satu komponen dari lemak secara keseluruhan. Sumbernya dari mana? Sama seperti kolesterol. Sumbernya dari eksogen atau dari luar. Dari mana? Dari makanan. Dari hal-hal yang lain selain makanan juga ada. Dan endogen, dari dalam atau diproduksi di dalam hati. Ternyata hati adalah tempat produksi dari banyak sekali zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol dan trigliserida diproduksi di dalam hati. Oleh karena itu, betapa hati itu menjadi organ yang sangat vital, sehingga sangat penting kita pelihara dengan baik. Nah, kalau dari eksogen, itu berarti dari luar. Atau dari luar tubuh ya. Dari luar tubuh itu maksudnya tidak terkait dengan produksi dari dalam. Dipengaruhi oleh makanan. Makanan apa saja nanti kita lihat ya. Kurang minum, seperti kemarin saya bilang bahwa kalau tubuh kurang minum itu seperti sungai yang kering, sungai yang hanya ada ikan yang menggelepar-gelepar tanpa air, bayangkan. Nah, kemudian stres. Stres itu dari mana? Dari diri kita sendiri bukan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, itu sangat mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita. Ada dua respon stres. Yang pertama, makan banyak. Yang kedua, malas makan. Kedua-duanya akan sangat mengganggu dan sangat mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Kemudian, tadi stres, kemudian kurang tidur. Tidur yang lelap itu akan sangat mempengaruhi rejuvenating atau peremajaan ya. Peremajaan kulit kita itu sangat ditentukan oleh waktu kita tidur, kualitas kita tidur. Jadi ketika tidur itu benar-benar tidak terinterupsi, tidak terganggu. Benar-benar tidur lelap seperti itu ya. Tetapi kembali lagi, masing-masing orang memiliki waktu tidur yang berbeda-beda. Ada yang punya kebiasaan tidur pada malam hari 5 jam,
siang hari 1 jam. Ada juga yang tidak bisa tidur siang, malam hari betul-betul tidur 6 sampai 7 jam, bahkan harus sampai 8 jam. Masing-masing orang punya ritme tidur yang berbeda-beda. Ada juga yang orang tidur hanya 3 jam, sudah fresh, seperti itu ya. Dan ini sangat mungkin dikenali oleh diri kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu suami istri berbeda ya, seperti saya dan suami saya berbeda Bapak Ibu. Saya kalau tidur itu harus 7 jam misalnya. Sementara suami hanya 4 jam itu udah fresh seperti itu. Nah, makanan yang masuk dalam tubuh akan diubah menjadi energi. Setelah tercukupi, maka sisanya berupa lemak yang disimpan menjadi trigliserida di dalam sel lemak. Jadi trigliserida adalah sumber cadangan energi. Jika dibutuhkan mendadak, tubuh sudah punya tabungan energi maksudnya ya. Jadi makanan. Nah, ketika saya berbicara makanan, berarti kan beragam ya. Ada karbohidrat, ada protein. Seperti tadi saya bilang yang mempengaruhi ada lemak, ada juga vitamin, minuman ada mineralnya. Dan itu kalau sudah dipakai semuanya, kalau ada sisa itu disimpan di deposito di dalam sel lemak. Ya, di dalam tubuh kita sel lemak ada banyak kan. Ada bagian-bagian tubuh kita yang penuh dengan bantalan lemak dan itu tentunya sangat mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Ada yang tertimbun di perut, ada yang tertimbun di paha, ada yang tertimbun di panggul, ada juga yang di pantat, lalu di lengan ya. Ada juga yang punya orang yang lemaknya tuh numpuk di di lengan. Ada juga yang di pipi gitu. Ada orang yang gemuk, badannya gemuk tapi pipinya nggak cabi. Tapi ada juga yang gemuk sedikit pipinya udah kebul gitu ya. Dan masing-masing kita punya tempat penyimpanan lemak sendiri-sendiri. Nah, itu menjadi hal yang baik karena kapan-kapan, maksudnya sewaktu-waktu kita bakal tekor, maka kita sudah punya tabungan. Tetapi seperti orang yang tabungannya banyak, nggak diapa-apain, puyeng kan? Siapa yang punya tabungan banyak? Tabungan lemak maksudnya. Kalau tabungan uang kita bisa pakai ya, kita bisa bersosial, bisa banyak hal yang kita kerjakan. Tapi tentunya tabungan uang bukan segalanya dan kita bisa memanage sedemikian rupa. Oke, slide. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang kolesterol, sekarang berbicara tentang trigliserida. Apa sih bedanya? Nah, saya cuma sedikit nih Bapak Ibu, harap Bapak Ibu masih ingat fungsi kolesterol yang banyak kemarin ya. Kalau nggak ingat nanti bisa lihat di YouTube. Mudah-mudahan ini kan di sini ada teman-teman ada yang ikut Zoom, YouTube dan Facebook ya. Mudah-mudahan bisa merekam informasi ini dengan baik. Nah, kolesterol itu salah beberapa fungsinya membangun jaringan dan sel. Ya, jadi kolesterol itu membangun jaringan dan sel dan dia berikatan dengan protein sehingga di dalam kolesterol ada 3 ya, 3 macam, ada HDL, ada LDL dan VLDL. Nah, high density lipoprotein. Lipo itu lipid, protein itu protein. Jadi mereka berikatan supaya dia larut di dalam darah seperti itu. Nah, membangun jaringan dan sel kemudian membentuk berbagai hormon. Jadi kolesterol itu sangat penting. Tanpa hormon kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa bicara, Bapak Ibu nggak bisa menangkap pembicaraan saya, nggak bisa konsentrasi, kita tidak bereproduksi, ketika menikah kita juga nggak bisa punya anak karena semua hormon di dalam tubuh kita dibentuk oleh kolesterol dan berperan dalam sistem pencernaan dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali manfaat dari kolesterol, selain ini jadi prekursor vitamin D, banyak sekali kan ada 3 slide kalau nggak salah kita berbicara tentang manfaat kolesterol. Kemudian kolesterol ini beredar di dalam darah. Ya, kita tahu bahwa hormon itu beredar dalam darah. Seperti insulin, dia akan keluar dari sel beta pankreas akan keluar ke darah
dan dia akan mengatur gula yang masuk ke pencernaan dan masuk ke dalam darah, lalu masuk ke dalam sel. Insulin menjadi kuncinya, menjadi anak kunci untuk membuka pintu gula itu masuk ke dalam darah. Demikian juga estrogen, progesteron, semua beredar di dalam darah. Oleh karena itu, betapa pentingnya ketika kita tahu bahwa transportasi, betapa pentingnya air yang dipakai sebagai sarana transportasi. Kemudian sumbernya adalah lemak. Nah, kalau trigliserid merupakan atau berfungsi sebagai cadangan energi yang akan dipakai tubuh jika sumber utama energi di dalam tubuh sudah habis. Nah, jadi ini merupakan deposit ya, disimpan di dalam tubuh kita untuk dipakai sewaktu-waktu kalau kita membutuhkan. Disimpan di dalam sel lemak. Sel-sel itu kecil-kecil dan berkumpul menjadi sebuah jaringan di bawah permukaan kulit atau di antara organ. Jadi Bapak Ibu, gampang sekali sebenarnya menurunkan trigliserida. Ini tadi kan bisa disimpan di bawah kulit ya. Nah, ada trik-trik yang dipakai oleh orang-orang yang trigliseridnya tinggi, itu olahraga pada waktu siang hari. Memakai mantel parasit jadi panas. Ada juga yang berdiam di mobil gitu ya, panas-panas, kebakar itu. Karena kan energinya dipakai gitu ya, pada siang hari dipakai dan lemak di bawah kulitnya terbakar sebagai cadangan energi. Nah, ini adalah cara-cara tradisional sebenarnya atau pengalaman empiris aja. Nah, repotnya lagi adalah kalau lemak atau jaringan lemak itu yang ada trigliseridnya tersimpan di antara organ. Ini adalah sebuah mekanisme tubuh yang baik sebenarnya Bapak Ibu, menyimpan lemak, tetapi sekali lagi kalau kelebihan ya nggak ada baiknya gitu ya, seperti kolesterol. Kalau kelebihan ya nggak ada baik-baiknya sama sekali, malah bisa mengganggu gitu. Nah, sumbernya kalau kolesterol dari lemak, kalau trigliserida itu dari karbohidrat, gula dan teman-temannya, gula itu masuk karbohidrat, dan protein. Protein ini dalam proses di dalam tubuh kita itu bisa berubah menjadi lemak kalau sudah dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Dan ketika protein itu berubah menjadi lemak, itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan ketika tersimpan di dalam lemak, nantinya berubah menjadi trigliserid, dia akan menjadi cadangan energi. Demikian juga kalau kita makan gula. Gula itu ketika kita konsumsi, kita sudah memakainya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kalau sisa akan disimpan di dalam sel lemak. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita boleh melihat seperti ini, sebenarnya kita boleh nggak sih makan apa saja boleh. Kalau misalnya, waduh, trigliseridku tinggi, aku nggak boleh makan lemak, nggak makan ayam, nggak makan daging sapi misalnya, tapi makan mie 6 porsi, sami mawon, ya. Jadi karbohidrat itu nanti akan diubah, akan disimpan, berubah menjadi lemak. Ya kita nggak makan lemak, tapi kita makan gula. Apalagi gula-gula yang penuh dengan pemanis buatan. Double Bapak Ibu. Gulanya dapat, pengawetnya dapat, zat-zat yang tidak organik juga dapat. Berat sekali tubuh kita. Oke, slide. Ya, ini adalah saya ambil dari Halodoc ya. Bapak Ibu boleh browsing ya. Secara umum karena saya ingin Bapak Ibu juga bisa melihat kalau misalnya kepo-kepo berapa sih trigliserid itu normalnya berapa sih, silakan aja di internet ada. Dan ini saya ambil dengan status normal, batas tinggi, tinggi dan sangat tinggi kadar trigliseridnya. Kalau normal kurang dari 150 mg per desiliter. Diambil dari darah ya Bapak Ibu ya, untuk mengukur trigliseridnya. Kemudian batas tinggi itu 150 sampai 199 atau kadang-kadang 200 gitu ya. Berapa trigliseridnya
kurang dari 200, oh normal, padahal udah batas tinggi. Nah, kemudian tinggi itu lebih dari 200 sampai 400 atau 500, dan sangat tinggi itu lebih dari 500. Dan kadang-kadang atau seringnya orang itu nggak merasakan kalau trigliseridnya tinggi, atau nggak pernah ada tanda dan gejala seperti itu. Tidak pernah ada sign, sinyal, atau udah dikasih sinyal tapi nggak dirasakan. Nah, itu seringkali tubuh kita itu atau kita sendiri tidak peka terhadap perubahan-perubahan sehari-hari yang kita alami. Ya, jadi ini adalah kadar yang bisa kita pakai untuk mengukur seberapa tinggi sih kadar trigliserid kita supaya kita tidak kebablasan. Supaya ini rapot kita itu betul-betul dipakai untuk mengoreksi pola makan yang sudah kita lakukan. Slide. Iya. Nah, istilah trigliserid yang ada di dalam darah dan lebih tinggi adalah hipertrigliseridemia. Atau kalau kolesterol yang tinggi berarti hiperkolesterolemia. Ya, jadi mia itu menunjukkan kelebihan kadarnya. Nah, kalau kita tahu bahwa trigliserid kita tinggi itu karena makanan, tentu kita mesti evaluasi. Mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Saya pernah ceritakan ya tentang piramida makanan. Cari aja seperti apa sih piramida makanan. Tidak hanya sekedar jumlah makanan loh Bapak Ibu, jumlah airnya juga. Kemudian bergerak gitu ya, nanti ada di 5 keseimbangan. Kemudian stop 5P, ini Indonesia Raya yang selalu saya berikan pada Bapak Ibu. Stop pemanis buatan, gunakan pemanis alami, karena itu sumber peradangan Bapak Ibu. Stop pengawet, pewarna, penyedap rasa, dan pangan dengan pestisida. Itu adalah zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan menguras respon antibodi kita untuk ngurusin benda-benda yang sebenarnya tidak organik. Nah, kalau tubuh kita udah ngurusin sesuatu yang mengganggu, dia akan urus itu sampai mati. Padahal kalau bahan-bahan anorganik nggak bisa sampai mati. Udah terkuras semuanya, peradangan terjadi terus dan kita tekor. Ya, antibodi kita keluar semuanya dan kita tekor. Karena ngurusin sesuatu yang memang nggak bisa dicerna. Nah, ini nggak terasa, Bapak Ibu sekalian, dan terus berlangsung setiap hari, setiap saat. Kemudian terjadi gejala-gejala yang seringkali diabaikan, tetapi harap menjadi rambu-rambu. Kemudian kelola 5 keseimbangan. Nah, 5 keseimbangan. Kalau teman-teman berkonsultasi pribadi dengan saya, seringkali saya selalu mengatakan stop 5P, kelola 5 keseimbangan. Inilah maksudnya aktivitas kerja dijaga, kemudian asupan makan dan minum, sama ya yang nomor 1. Kemudian istirahat. Istirahat itu tidur, rekreasi, sosialisasi. Kemudian kelola stres dan bergerak atau olahraga. Nah, yang lebih penting lagi adalah stop merokok dan minuman beralkohol. Apa hubungannya trigliserid sama minum rokok dan beralkohol? Ya pasti berhubungan Bapak Ibu, karena rokok itu kan juga nikotin, racun ya di dalam tubuh kita nikotinnya itu. Kemudian alkohol pun juga demikian. Itu benar-benar menghasilkan energi, tapi dia juga menguras energi. Kemudian mengkonsumsi suplemen. Nah, bagian kita itu sekarang ada di nomor 5. Nomor 1 dan nomor 4 itu adalah tanggung jawab, tentu sampai nomor 5 juga tanggung jawab kita masing-masing. Tetapi mengkonsumsi suplemen itu suplemen yang seperti apa? Seperti itu. Slide. Suplemen Sinergi telah menyediakan nutrisi-nutrisi yang bisa kita konsumsi sebagai, tidak perlu tunggu trigliseridnya naik, Bapak Ibu ya. Seperti 2 minggu yang lalu, 2 minggu ya, saya mengatakan bahwa ketika kolesterol naik adalah sebuah kebaikan tubuh, atau peristiwa peradangan adalah sebuah kebaikan tubuh.
diare adalah kebaikan tubuh kita. Pusing, bukan diare yang terus-terusan ya, pusing kepala adalah kebaikan tubuh kita. Merupakan tanda peradangan yang seharus segera kita atasi. Oleh karena itu, jangan kaget kalau Bapak Ibu sekalian, aku kok biasa-biasa saja ya mengkonsumsi nutrisi sinergi gitu. Coba Bapak Ibu ingat, frekuensi flu dulu sebelum minum dan sekarang apakah ada perbedaan? Atau pada masa-masa ini Bapak Ibu lebih sehat, atau misalnya di dalam kerumunan orang ada yang flu, Bapak Ibu nggak flu, nah itu sudah luar biasa. Artinya antibodi sudah dibangun untuk membuat tubuh kita menjadi lebih tahan, daya tahan tubuh kita tahan. Nah, apa sih perbedaannya meningkatkan daya tahan tubuh dan lebih bugar? Menerima atau meningkatkan daya tahan tubuh adalah supaya kita tidak terserang penyakit ya, tidak terserang penyakit, tidak terserang bakteri, itu daya tahan tubuh kita naik. Step berikutnya adalah kita bugar. Bugar itu ya ketika kita daya tahan tubuhnya kuat, kita lebih bisa melakukan pekerjaan lebih seperti itu. Tidak hanya daya tahan tubuhnya naik, tapi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan. Dengan stamina, dengan kebugaran yang prima, itu kita menjadi lebih baik. Nah, nutrisi yang saya tayangkan di sini ada garlic, noni plus, pro-RG, mistika, dan klorofil. Kalau ada pertanyaan, spirulina boleh nggak? Boleh. Kolostrum boleh? Boleh. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu, garlic jelas dia mengandung nutrisi yang tinggi, dia mengandung antibiotik dan antiinflamasi yang sangat kuat. Demikian juga noni plus. Noni plus juga merupakan bahan-bahan yang mengandung antiinflamasi dan memberi respon atau efek lebih nyaman. Karena noni plus ini merangsang terbentuknya serotonin. Sekali lagi, serotonin adalah merupakan hormon yang dikeluarkan otak dan pencernaan. Nah, di dalam saluran cerna itu bisa menghasilkan serotonin karena dirangsang oleh noni plus ini. Kemudian pro-arginine, kita sudah tidak asing lagi dengan nutrisi yang satu ini, karena dia akan melenturkan pembuluh darah, otomatis akan kalau ada sesuatu, dengan catatan minum air putih yang cukup ya. Kalau ada sesuatu yang mau nempel-nempel, pembuluh darahnya lentur, dia akan berkontraksi dengan baik. Kemudian dia juga akan merangsang oksigenasi ya, karena jalannya lancar, berarti oksigen berjalan dengan lancar. Kemudian mistika adalah antioksidan yang sangat lengkap. Dia juga memberikan kesegaran, memberikan kebugaran yang berisi nutrisi dan vitamin yang sangat lengkap. Kemudian klorofil adalah zat hijau daun yang memberikan kebugaran dan kesehatan dan antiinflamasi. Jadi intinya semuanya bersifat antiinflamasi. Karena semua proses sakit penyakit diawali dengan inflamasi atau peradangan. Nah, sampai mana? Sejauh mana proses peradangan itu terjadi? Atau sudah diderita Bapak Ibu? Apakah masih asimptomatik atau belum ada tanda dan gejala? Atau sudah ada tanda dan gejala? Ini sangat ditentukan oleh bukan perasaan, tetapi tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita dan respon kita. Kadang tubuh kita udah kasih tahu, tetapi kita tidak respon, gitu ya. Misalnya pada saat di sini terkilir atau ada rasa nyeri yang terus setiap hari, maka yang kita lakukan nggak cukup mengkonsumsi nutrisi tok. Kita harus exercise, kita harus massage misalnya gitu ya, atau melakukan gerakan-gerakan tertentu yang menolong syaraf kita untuk digerakkan. Tentu nutrisi, tentu ini sudah terjadi, misalnya saya sininya sakit, ini sudah kronis Bapak Ibu. Peradangan akut atau misalnya tadi sakit kepala, itulah tanda yang baik untuk kita boleh waspada. Setelah ini ngapain? Nah, tetapi kalau sudah kronis, misalnya saya kronis seperti ini, itu bisa menjadi sumber masalah bagi
tubuh saya sendiri. Oleh karena itu, mari kita waspada. Mengkonsumsi nutrisi tidak harus menunggu sakit, apalagi harus menunggu trigliseridnya naik atau kolesterolnya naik. Harap kita boleh tetap melindungi diri kita sendiri kalau misalnya ada tanda atau gejala yang muncul. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya ini slide yang terakhir. Slide berikutnya. Oh, oke. Thank you. Bapak Ibu dan teman-teman, mudah-mudahan suara saya masih jelas terdengar ya. Karena posisi di mana saya presentasi hujan sangat deras, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik suara saya. 30 menit berlalu, saya sudah mempresentasikan tentang trigliserida. Tiba saatnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya terkait dengan produk, terkait dengan kesehatan yang sedang Bapak Ibu sendiri alami. Baik. Pertanyaan dari Ibu atau Pak Erwin ya, apakah trigliserid berpengaruh terhadap pengapuran sendi? Dan suplemen apa yang direkomendasi untuk pengapuran sendi? Semuanya berkaitan, tetapi tentu tidak langsung. Sekali lagi, semua di dalam tubuh kita saling kait-mengkait. Bahkan seringkali kita tidak sadar gula itu juga sangat berpengaruh terhadap pengapuran sendi, seperti itu ya. Dan kalau untuk menentukan apakah trigliserid kita tinggi, tentu harus cek laboratorium. Kita tidak bisa menduga-duga, tetapi semuanya berkaitan, Pak Erwin. Silahkan kalau misalnya mau cek ke laboratorium. Kalau terkait dengan pengapuran sendi, otomatis kita pasti mengingat peradangan ya. Pengapuran itu kan proses peradangan yang sudah kronis. Silakan Bapak bisa berikan nutrisi noni, radians, dan kalmak. Tapi sebenarnya melihat itu semua, latar belakangnya seperti apa ya Pak ya? Apakah berat badannya berlebihan? Berat badan berlebih itu menjadi sumber dari segala penyakit. Maka program detox untuk menurunkan berat badan itu sangat efektif untuk orang-orang yang mengalami pengapuran sendi, terutama di lutut. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak. Kemudian, Pak Ibnu, Dr. Prati izin bertanya bagaimana cara meningkatkan berat badan dengan bantuan suplemen sinergi. Yang pertama, saya akan bertanya Pak, seberapa banyak berat badan yang akan dinaikkan, kemudian ada masalah apa, kenapa berat badan tidak naik. Lalu ini untuk anak-anak, remaja, orang tua, atau siapa. Saya perlu mendapatkan data sebelumnya supaya kita bisa susun susun pola makan. Karena apa? Sebenarnya pola makan yang mendasari sebelum kita melakukan program itu sangat mempengaruhi. Apalagi terkait dengan psikologi. Kadang-kadang orang itu tidak siap dengan program yang nanti akan ditawarkan. Oleh karena itu, kalau misalnya Bapak bisa memberikan data lebih lengkap, atau kalau saya anggap orang ini sudah sadar lah ya, untuk menaikkan berat badan, kalau misalnya tidak ada masalah ya Pak, kalau misalnya ada diabetes, ada TB paru, kemudian ada penyakit kronis yang lain, itu perlu diperhatikan juga. Jangan sampai masukan saya menjadi salah. Kalau misalnya dianggap itu tidak ada, Bapak bisa berikan nutrisi sinergi, itu seperti Max Pro dan Nutribus, itu bisa menjadi makanan camilan pada saat jam 10 dan jam 3. Jadi frekuensi makan diperbanyak. Misalnya makan biasa 3 kali, tetapi jam 9 dan jam 3 itu bisa nge-shake nutrisi. Ya, nutrisi sinergi Max Pro dan Nutribus. Silakan dicobakan dengan catatan tetap yang makan 3 kali itu makanan sehat ya Pak. Tidak sembarangan, bukan gula yang tadi saya sampaikan. Itu kalau bisa dilakukan.
Baik, berikutnya Bu Yuni. Tangan kanan dan kiri kesemutan kenapa ya dok? Waduh, saya nggak tahu. Pertanyaan saya, Ibu kenapa selama ini kegiatan apa yang dilakukan? Apakah kelelahan? Apakah terlalu kurang minum vitamin B gitu ya? Saya paling bingung kalau ditanya tangan saya kesemutan kenapa ya? Lah, kepala saya pusing kenapa ya? Saya nggak tahu. Coba Ibu kasih data ke saya. Kira-kira selama ini tangannya digunakan untuk aktivitas apa saja? Kalau aktivitas biasa, kemungkinan besar Ibu kekurangan vitamin B. Kebanyakan gerak, atau kurang gerak, atau melakukan gerakan yang sama setiap hari tanpa melakukan gerakan yang lain, yang signifikan. Ya. Jadi ada seperti kelelahan. Kalau kesemutan berarti kan itu terkait dengan vitamin B1. Kalau Ibu mau mengkonsumsi nutrisi, silakan saja dicoba. Kalau bisa mencoba lengkap itu baik, tetapi kalau tidak bisa silakan meminum Max Pro dan Nutribus yang mengandung vitamin B1 ya. Kemudian minum juga klorofil. Silakan mengkonsumsi klorofil supaya Ibu menjadi lebih enak dan menjadi lebih nyaman seperti itu ya. Lalu berikutnya Pak Iwan. Pak Iwan, ya. Kalau untuk polip endometriosis pakai produk sinergi apa aja dok? Usia 46 ya. Bisa menggunakan spirulina dan noni Bu. Spirulina bisa diminum 3 kali 5, noninya 3 kali 30 atau 3 kali 50 cc. Bu Yuni, herbal apa untuk osteoporosis? Osteoporosis seberapa? Silakan mengkonsumsi kalsium magnesium. Kemudian, oh ya, tadi yang pengapuran bisa juga ditambah radians ya Pak. Untuk osteoporosis juga bisa ditambahkan radians, kalsium, magnesium, noni, dan radians. Bu Tati Suhartati di Bandung, ya dok. Mau tanya kalau keluhan batu ginjal baiknya dioperasi atau tidak. Tergantung batu ginjalnya di mana dan seberapa besar Pak. Supaya kita bisa menentukan. Kalau batu ginjalnya 2 cm ya harus dioperasi lah. Karena udah besar ya. Dan itu akan mengganggu metabolisme. Kemudian yang polip endometriosis tadi saat ini minum Likoxi suplemen. Saya tidak tahu isinya apa. Silakan aja kalau memang membantu ya. Bu Dea, halo Bu. Selamat siang, dokter. Keponakan saya usia 2 tahun, suka banget minum kolostrum dan spirulina. Langsung dipunya, apakah aman? Aman Bu, aman. Kapsul itu maksudnya cangkangnya ya. Oh, pintar sekali bisa minum spirulina yang baunya seperti itu ya. Hanya perlu dievaluasi ya Bu, jangan setiap hari. Kalau untuk mengkonsumsi seperti itu, misalnya dijeda seminggu 5 kali atau 2 hari sekali. Kemudian, pertanyaan dari Facebook, dari Bu Justina Mami Bidar Tantri. Tanya ya dok, jika ada batu empedu itu timbunan kolesterol atau trigliserida? Oh itu kolesterol Bu, karena cairan empedu itu salah satu komponennya adalah kolesterol. Kemudian dari Bu Dalia Handriani. Siang dok, ketika lagi minum obat hipertensi dari dokter, kalau ikutan program detox, bagusnya berhenti atau ada jeda 1 jam baru nutrisi sinergi. Untuk yang hipertensi, nutrisi yang harus dikonsumsi apa dan takarannya berapa kali? Oh oke. Kalau mau ikut program detox, sebaiknya tetap diminum ya Bu. Saya tidak punya hak untuk menghentikan. Silahkan saja diatur. Kalau ya berarti paralel Bu. Minum obat iya, nutrisi juga iya, supaya tubuh mendapatkan keseimbangan ya. Karena saya tidak berani menghentikan obat ibu yang dari dokter. Dokter pasti punya pertimbangan sendiri mengapa diberikan jenis-jenis obat itu. Kemudian sementara sisi sehatnya, sel-sel yang masih kuat, diberikan asupan nutrisi dari sinergi.
Nanti bisa dievaluasi, dimonitor untuk melihat progresnya bagaimana. Kemudian, oh ya, kalau mau ikut program detox silahkan aja. Bisa diberikan Max Pro, Nutribus, lengkap ya, detox lengkap ya. Mudah-mudahan dengan detox bisa turun tekanan darahnya. Bu Fatimah Hussein, hipertensi normal saat ini, Bu. Sorry, ini Bu Fatimah sudah bertanya di awal nggak ya? Kok saya tidak baca? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Pak Sutarno, Dok, untuk tensi tinggi usia 57. Maksudnya? Nutrisinya nih maksudnya ya. Iya, bagaimana pola makannya Pak Sutarno? Kalau pola makannya sudah bisa diatur, silakan aja dibantu dengan ProAji boleh, bisa. Noni juga oke. Silakan bisa dimanfaatkan untuk bisa dikonsumsi ya. Kemudian berikutnya saya baca lagi. Untuk Bu Yuni, maaf Dok, untuk kecerdasan anak-anak apa herbalnya Dok? Kalau untuk anak-anak, kecerdasan itu kan banyak faktor ya Bu ya. Nutrisi kita tidak ada yang spesifik untuk kecerdasan anak, tuh nggak ada. Tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian berkonsentrasi, itu bisa dengan spirulina, bisa dengan kolostrum. Jadi silakan manfaatkan untuk tidak spesifik supaya anak cerdas, enggak lah ya. Karena kecerdasan itu kan banyak sekali faktor, baik itu dari dalam maupun dari luar. Kalau dari luar nutrisi, dari dalam adalah bagaimana orang tua memberikan edukasi, bagaimana memahamkan, bagaimana dia harus beretika, itu merupakan kecerdasan. Karena kecerdasan itu kan tidak hanya di otak ya Bu ya, ada kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, itu mesti seimbang supaya anak-anak itu betul-betul cerdas beneran gitu. Tidak bukan hanya cerdas otak saja, tetapi ada banyak faktor. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan salah satunya memberikan nutrisi. Kemudian berikutnya, Bu Rohayati, usus buntu adalah kasus darurat ya Bu. Saya tidak merekomendasi. Jangan sampai ketika usus buntu minum sinergi tiba-tiba langsung pecah usus buntunya. Kalau darurat lebih baik dibawa ke rumah sakit. Untuk kasus-kasus seperti ini saya tidak mentolerir ya Bapak Ibu, karena bahayanya di kita. Kalau tiba-tiba ada kasus usus buntu, setelah minum sinergi membaik, benar nggak? Kalau benar nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba usus buntu minum nutrisi sinergi, usus buntunya pecah, orangnya meninggal gimana? Ya, kalau usus buntu ini adalah kasus yang darurat sehingga lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian dari Bu Fatimah, Dok, kalau sesak nafas dan suka ngos-ngosan sampai badan gemetar ini biasanya kenapa ya? Waduh. Jantungnya bagaimana, Bu? Apakah belum pernah diperiksakan ke dokter? Ini sepertinya mesti dicekkan ya. Kalau ada riwayat hipertensi, kemungkinan besar karena jantung. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya dari jauh hanya memperkirakan saja. Untuk kepastiannya, Ibu mesti memeriksakan ke rumah sakit atau puskesmas atau ke dokter ya Bu ya. Gemetar ini mungkin karena capek, ngos-ngosan seperti itu kan. Jadi saran saya sih lebih baik diperiksakan ke dokter untuk memastikan dan untuk menetapkan. Dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mencoba untuk membantu supaya kita tidak menganggap nutrisi kita itu bisa untuk semua ya, terutama untuk kasus-kasus yang sesak nafas, kemudian yang tiba-tiba tadi misalnya usus buntu atau kejadian-kejadian gawat darurat itu kalau bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya boleh nggak Dok diminumkan? Ya boleh aja, tapi
kita tidak punya goal untuk mengatasi, gitu ya. Misalnya kayak stroke misalnya gitu. Stroke sudah lemes, diminumin sesuatu misalnya gitu ya, yang jadi nanti bisa tersedak. Jadi kita mesti sangat hati-hati, Bapak Ibu, sangat hati-hati ketika menghadapi kasus-kasus yang urgent gitu ya. Karena kalau kasus urgent kita atasi dan tidak teratasi, waduh, nutrisi kita yang baik jadi tidak baik, padahal bukan nutrisinya, tetapi yang ngasih nutrisinya gitu. Karena bagaimanapun nutrisi kita itu adalah benda mati. Saya seringkali mengatakan bahwa nutrisi sinergi nggak salah, tapi manusianya yang tidak tepat memberikannya. Oleh karena itu, saya berpesan, mari kita bijaksana ketika berhadapan dengan orang yang mungkin sangat berharap dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi kasusnya berat. Seperti ini, saya tidak tahu sesak nafas sampai ngos-ngosan, sesaknya itu kapan, ngos-ngosannya itu ketika ngapain, ada riwayat hipertensi. Kemungkinan besar itu karena jantung. Nah, kalau jantung, coba aja mengkonsumsi ProRG pada malam hari 1 saset atau setengah dulu. Kemudian bisa juga makan Kalmak, ya, minum Kalmak 2x2, juga diberikan noni. Baik, pertanyaan-pertanyaan semua sudah saya baca, Bapak Ibu, dan waktu menunjukkan pukul 2:46 atau 48 menit ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya menyerahkan kepada admin. Kalau tidak ada pengumuman, berarti pertemuan kita hari ini akan kita akhiri. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir malam siang hari ini. Malam karena mendung di luar. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa membedakan antara kolesterol dan trigliserida. Ketika berbicara tentang sel lemak, itu juga organ yang sangat penting, karena sel lemak ini kita juga mengeluarkan hormon namanya leptin. Nah, ini mungkin next time kita akan membicarakan, karena ini terkait juga dengan program memelihara berat badan. Itu menjadi sangat kompleks kalau kita tidak bisa mengatur makanan. Menjadi sangat penting karena itu menjadi komponen yang sangat penting. Kita bisa tidur lelap juga, itu sangat mempengaruhi sel lemak yang ada di dalam tubuh kita. Baik. Oh, masih ada pertanyaan rupanya. Hampir terlewat nih. Saya mau tanya, waduh tambah lagi. Tetangga saya usia 65 tahun, katanya sudah mengalami kebas. Mati rasa, kadang kesemutan pada tangan kanan lebih dari 10 tahun. Sudah beberapa kali periksa, tapi selalu disarankan dokter syaraf. Dan sudah ke dokter syaraf, dikasih obat. Sebentar ya. Tapi karena obatnya mahal dan keterbatasan dana, jadi baru 2 bulan minum tidak diteruskan. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya, Dok? Apa kemungkinan karena kolesterol, plak darah bisa menyebabkan mati rasa? Karena beberapa kali cek darah hasilnya normal, dan kira-kira produk apa yang kita sarankan? Saya sendiri nggak bisa tebak-tebak, tapi kalau misalnya Ibu mau, ini 65 tahun ya. Ini sudah kronis peradangannya. Sorry, ada sesuatu ya. Untuk ngecek kolesterol, itu mesti ke laboratorium ya, Bu? Karena saya tidak bisa mengira-ira seberapa tinggi kolesterolnya, tetapi kalau misalnya Ibu mau berbaik hati kepada beliau, silahkan aja mulai berikan nutrisi-nutrisi yang mampu diberikan, misalnya seperti klorofil, seperti itu ya, berikan kolostrum yang masih lembut seperti itu, sarankan saja itu. Kemudian tentu dengan pola makan yang benar ya. Kalau misalnya seperti ini makanannya gorengan, ya agak repot. Kemudian
Bu Hartini, kalau tipes boleh minum ProArgi enggak? Bukan boleh atau enggak boleh, Bu, tetapi bagaimana kondisi perutnya? Karena tipes itu kadang-kadang kan ada luka. Kalau misalnya tidak ada luka, enggak masalah. Karena itu baik dengan dosis separuh. Kalau ada luka biasanya perih. Jadi silakan aja diberikan dengan dosis kecil aja, Bu. Boleh. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu Hartini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi minggu depan dengan keadaan yang sehat ya. Mohon maaf kalau gambar saya menjadi redup karena di luar mendung. Terima kasih dan selamat siang. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk tim sinergi yang ada di kantor Efek Sudirman Jakarta. Kita berjauhan tetapi kita bersama-sama melakukan apa yang menjadi tugas kita. Selamat siang dan sampai jumpa.